Oke, Xiaomi 13T udah rilis setahun lebih dan pertanyaan gua, apakah setelah update software kekurangan-kekurangan kayak skin tone kemerahan udah dibenerin? Terus performanya makin ngebut gak? Fitur-fitur AI-nya kebagian juga gak nih? Dan terakhir, udah ada Xiaomi 14T, apakah 13T ini masih layak? Yuk kita bahas. Kalau kalian perhatiin di video-video sebelumnya, gue selalu bilang desain 13T ini biasa aja. Nggak jelek tapi nggak bagus juga. Cuma setelah itu berubah, setelah 14T muncul. Yang mana? Desain 13T ternyata bagus juga ya. Punya kamera modul yang nggak kayak kompor 4 tungku, tapi lebih ke kompor elektrik zaman now. Terus bermaterial kaca dan ada sedikit lengkungan yang bikin feel genggamnya lebih nyaman. Untuk bezel buat zaman now udah nggak bisa dibilang tipis ya, karena di 14T series lebih ramping lagi tuh. Dan kalau dibandingin sama pendahulunya, Xiaomi 12T pun masih lebih cakep 13T ini nggak sih? Dan gue jadi kepikiran deh, desain Xiaomi 15T nanti bakal kayak gimana ya? Apakah kamera modulnya masih mengotak atau jadi bulat kayak Redmi K80 ini? Coba deh share ekspektasi kalian gimana? Oke, sebelum kita ngomongin kameranya yang menurut gue cukup penting dan software HyperOS beserta AI-nya yang kalian mesti tahu, mari kita kepoin performance dari HP ini mulai dari benchmark. Yang mana untuk tes Antutu yang baru gue tes lagi setelah update ke HyperOS dan skornya sendiri dapat di 860 ribuan ya, dimana tes tahun lalu hampir di 890 ribu. Terus buat kalian yang mau komen, Bang, performance mode-nya nggak aktif tuh, biar Adil nyalain juga dong. tentu hal ini udah gue cek ya, dan entah kenapa akhir-akhir ini performance mode yang aktif atau enggak hasilnya sama aja sih, di 860 ribuan juga. Sedangkan buat Geekbench-nya sendiri ternyata sama nih, terjadi penurunan juga, selisih sekitar 200 poin untuk single core dan multi core. Jadi bisa dibilang secara benchmark terjadi penurunan, dan gak cuma Antutu Geekbench, 3D Mark Stress Test juga menurun sekitar 150 poin buat best loop-nya. Tapi dengan stabilisasi yang lebih baik sekitar 9% di tes terakhir ini. Nah, sekarang gimana kalau dibandingin sama Xiaomi 14T? Bisa dibilang terpaut cukup jauh sih. Skornya selisih 450 ribu poin lebih tinggi di 14T. Untuk Geekbench beda hampir 300 poin buat single core dan 600 poin multi core. Dan terakhir 3D Mark Stress Test juga terpaut cukup jauh sekitar 500 poin. Dengan stabilisasi yang sama-sama sempurna di 98-99%. Jadi terlihat nih peningkatan dari Dimensity 8200 Ultra di 13T ke 8300 Ultra di 14T ini cukup berasa ya. Jempol deh. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan nge-game? Apakah terjadi penurunan? Terus kuat nggak HP ini jalanin Wuthering Wave, game yang katanya lebih berat dari Genshin? Nanti kita jawab sesaat lagi. Dan sebelumnya, kalau kalian suka gue bahas ulang HP yang udah dirilis sebelumnya, boleh kasih tahu gue dengan like video ini, oke? Kalau rame bakal dirutinin. Oke, kalau ngomongin kamera gue langsung bandingin sama Xiaomi 14T aja ya. Ya secara kualitas Xiaomi 14T punya dynamic range yang sedikit lebih baik. Cuman kontras di 14T sedikit lebih tinggi. Lanjut ke kamera belakang, buat ultrawide-nya agak soft ya muka gue di 13T. Dan sedikit kemerahan. Gue lebih suka hasil di 14T sih. Kalau lensa utama sama-sama baik, tajam juga gambarnya. Cuman beda dikit sih di skin tone. Terus kalau buat resolusi video, si 13T ini bisa mentok sampai 4K 30 fps kamera belakang itu. Kamera belakang ya, sedangkan si 14T bisa 4K 60. Kalau kamera depannya 13T mentok di 1080p 30 aja ya, nggak bisa 60 fps. Sedangkan untuk 14T dia bisa sampai 4K 30 dan 1080p 60. Cuma yang cukup disayangkan, slider zoomnya masih belum berubah di 13T nih. Padahal di 14T udah bisa langsung pindah lensa gitu. Dan ini sesama HyperOS loh. Dan nilai plus buat Xiaomi 14T, kalau 4 kalinya ini dia in sensor zoom. Yang artinya dia pakai full resolusi 50 megapiksel yang di crop. Jadi punya kualitas yang lebih baik dibanding 13T. Terakhir untuk skin tone kemerahan di Xiaomi 13T tampaknya masih berasa ya. Tapi entah kenapa nggak kayak udah ngerebus saat pertama kali HP ini keluar. Dan juga ini tergantung sikon sih. Kalau backgroundnya nggak terlalu terang, hasilnya bagus kok. Sebelum gue tunjukin hasil tes gaming di Xiaomi 13T ini, mari refreshing bentar tentang spesifikasi HP-nya. Yang sekilas aja, sekalian gue bandingin sama Xiaomi 14T. Karena di akhir video ini, gue mau jawab, apakah Xiaomi 13T ini masih layak walaupun udah ada 14T? Yang pertama dari sisi layar, yang paling kelihatan perbedaannya adalah dari sisi peak brightness dan juga PWM dimming. Dimana Xiaomi 14T lebih baik ya. Dan untuk kondisi outdoor pun, saat gue mentokin brightness-nya, terlihat Xiaomi 14T lebih terang. Walaupun dibilang jauh banget, bedanya juga enggak.
Habis itu secara chipset juga jelas beda. Peningkatannya kita udah lihat tadi dari sisi benchmark, sedangkan gaming sesaat lagi. Untuk baterai masih sama, sedangkan kamera konfigurasi mirip. Beda di selfie sama Leica-nya aja. Dan buat spek lainnya, sama-sama HP 5G, bisa eSIM juga, IP68, support OS sama-sama 4+5. Jadi semoga jelas ya. Dan mari kita bahas gaming nih. Gue sempet tes ulang lagi Genshin Impact highest 60 fps. Dan hasilnya tergolong baik kok. Bukan yang baik banget, tapi yang baik aja. Dengan FPS rata-rata di 49,1. Ingat ya, FPS segini tuh udah nyaman banget sih pengalaman mainnya. Sempat stabil di 9 menit awal, tapi habis itu mulai turun. Tapi turunnya pun masih di batas yang aman di atas 30 fps. Dan total gue main sekitar 20 menit dan baterai berkurang 12%. Dengan suhu yang tergolong panas, tapi nggak sampai yang banget, sampai nggak nyaman gitu. Terus hasil ini saat gue bandingin sama tahun lalu, turun sekitar 6 fps, dimana sebelumnya dapat di 55. Sama-sama highest 60 fps main selama 20 menit. Alasan bisa turun ini, selain emang performance yang mungkin lebih dijaga, ada satu lagi yang gue ingat, kalau settingan highest Genshin Impact dulu itu beda sama highest yang sekarang. Seingat gue ada satu update di Genshin Impact yang bikin jadi lebih berat tuh. Lalu gimana kalau dibandingin sama Xiaomi 14T? Dari tes gue sebelumnya dapat FPS yang hampir sempurna di 58,7. Secara suhu pun lebih adem hampir 2 derajat, dengan baterai berkurang 10%. Terakhir, apakah Xiaomi 13T ini sanggup buat hajar Wuthering Wave? Gue bisa bilang sanggup. Walaupun gak dapat performance yang mentok, tapi dengan FPS rata-rata 48 ini udah enak banget buat maininnya. Dan juga buat settingannya gue set di rata kanan ya, semua dimentokin tuh. Yang artinya kalau mau dapat FPS yang lebih tinggi dari itu, kita bisa turunin settingannya. Terus buat suhu sendiri lebih tinggi di 45,3 derajat, dengan baterai berkurang 13% selama 20 menitan main juga. Oke, kita mulai dari update software dulu, yang mana sempat dijelasin kalau supportnya itu sama-sama 4 kali Android update dan 5 kali security. Tapi perlu diingat kalau Xiaomi 13T ini udah launching tahun lalu ya, udah kemakan setahun. Upgrade dari MIUI 14 Android 13 ke terakhir ini HyperOS 1 Android 14, yang mana sama kayak Xiaomi 14T. Buat fitur-fitur baru apa aja yang ada di HyperOS 1, kalian bisa tonton video ini. Sedangkan HyperOS 2 berbasis Android 15 sendiri masih belum tahu kapan dapat giliran. Mungkin Xiaomi 14T dulu ya, habis itu baru Xiaomi 13T. Karena pas gue buka Xiaomi 14T Pro kemarin, gue dapat update ke HyperOS 2 Android 15 loh. Belum sempat gue update sih. Coba deh kasih tahu di komen kalau butuh gue bahas Xiaomi 14T Pro dengan HyperOS 2-nya. Kalau rame nanti gue bikinin, jadi subscribe juga buat yang belum. Kalau buat video khusus tentang HyperOS 2-nya, gue udah sempat bikin terpisah di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ada iklannya nggak bang? untuk seri Xiaomi sejauh ini yang gue pakai bisa dibilang hampir nggak ada ya. Dan gue bilang hampir, karena gue sempat ketemu di aplikasi bawaannya Mi Video. Saat buka list video kita, beberapa kali ada diselipin iklan tuh. Cuma karena gue nggak pernah pakai Mi Video, jadi bisa diabaikan sih. Untuk app lainnya misalnya saat buka file manager atau pas optimize dan bersih-bersih HP nggak keluar apa-apa. Terakhir nih dan gak kalah penting, apakah kedapatan fitur AI kayak di Xiaomi 14T? Sayangnya nggak ada ya. Kalau kalian lihat di 14T ada menu sendiri yang namanya AI Services. Kalau di 13T itu nggak ada. Cukup disayangkan sih, fitur-fitur kayak AI Summary di Notes, AI Interpreter, sampai Circle to Search juga nggak ada. Untuk AI Expansion di galeri juga nggak ada ya. Sedangkan AI Eraser cuma ada yang basic doang di 13T. Sedangkan 14T ada tambahan Pro di sini. Yang mana kalau gue bandingin, untuk yang Pro itu dia bener-bener punya hasil yang lebih baik ya. Bisa di-generate sama AI-nya tuh. Kelihatan perbedaannya sama yang di Xiaomi 13T. Oke, setelah tahu perubahan Xiaomi 13T yang sekarang dibanding tahun lalu, plus perbedaan sama Xiaomi 14T, pertanyaannya apakah Xiaomi 13T ini masih layak? Apalagi dengan hadirnya Xiaomi 14T. Menurutku salah satu poin utama buat jawab itu adalah apakah fitur-fitur AI ini penting buat kalian? Kalau iya, menurut gue Xiaomi 13T ini udah nggak layak sih. Karena feeling gue entah kenapa ya, fitur-fitur AI tadi nggak bakal nongol di Xiaomi 13T deh. Salah satu yang bikin gue mikir gitu, contoh simpelnya slider zoom-nya masih sama nih. Padahal di Xiaomi 14T udah berubah. Dan kedua HP ini sama-sama di HyperOS loh. Jadi kemungkinan mau di HyperOS 2 nanti pun juga nggak ada. Cuman lagi-lagi ini asumsi gue ya, semoga salah.
Cuma kalau fitur-fitur AI tadi nggak masalah buat kalian, 97,65% gue yakin kalau Xiaomi 13T ini masih layak banget di 2024 ataupun tahun depan 2025. 2026 juga mungkin kali. Secara performance masih bagus, buat diajak ngegame berat juga masih mantep ya, walaupun bukan yang ngebut, tapi udah enak banget mainnya. Terus kamera juga udah bisa hasilin foto video yang bangga buat dipamerin dengan dukungan Leica-nya. Desain cakep dengan feel genggam mantap dan lain sebagainya. Paling yang mesti diperhatiin itu dari sisi baterai sih, yang dari tes gue terakhir pakai HP ini seharian dapat SOT di 5,5 jam. Gak bisa dibilang awet, tapi bukan yang boros parah juga. Cuman kalau misalnya kalian ada di persimpangan buat milih antara Xiaomi 13T dengan Xiaomi 14T, gue sih bakal coba bela-belain supaya bisa dapat Xiaomi 14T ini sih. Walaupun mesti tambah duit lagi ya, yang mana gue belum sempet cek sih berapa bedanya. Peningkatannya cukup berasa, walaupun bukan yang jauh banget, terutama dari sisi performance, kamera, sama AI. Untuk daya tahan baterai mungkin mirip-mirip, paling dari sisi desain aja yang buat gue downgrade. Jadi gimana guys? Semoga jelas ya, kalau tambah pusing sebenarnya wajar sih, karena artinya makin banyak pertimbangan yang jadi kepikiran sama kalian. Kalau itu ya tinggal direnungin aja sih sesuai sama kebutuhan, preferensi, dan budget masing-masing, oke?